hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Shalom Youth AGF, apa kabarnya semua? Saya harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, ini merupakan video perdana yang akan menjadi renungan kita untuk minggu ini. Dan jangan lupa ya, karena setiap minggunya nanti kita akan selalu menyiarkan renungan singkat yang dipersembahkan oleh tim Youth AGF untuk memberkati teman-teman Youth semuanya. Bukan hanya yang di AGF, tapi juga semua anak-anak muda yang luar biasa yang menyaksikan acara ini. Nah, hari ini saya senang sekali karena mendapat kesempatan untuk men-sharingkan sesuatu, dan kebetulan ini adalah tayangan yang pertama. Saya harapkan bisa memberkati kita semua yang menyaksikannya. Oke, hari ini saya akan sharingkan dari satu ayat yang sebenarnya sudah sangat terkenal ya, bahkan mungkin menjadi ayat favorit kita, apalagi kalau anak-anak muda. Oke, kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Pasti tahu ya ayat ini ya. Kita baca sama-sama 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ada beberapa sifat yang dijabarkan atau disebutkan di dalam ayat ini. Namun yang kita mau soroti untuk renungan kita yang pertama minggu ini adalah kesetiaan. Di dalam terjemahan yang lain, kata kesetiaan ini diterjemahkan atau diganti dengan kata keyakinanmu kepada Allah. Oke teman-teman semuanya, saat berbicara mengenai keyakinan kepada Allah ini merupakan satu proses yang tidak instan ya. Karena keyakinan pada seseorang itu bisa ada karena satu hubungan atau relationship yang memang memakan waktu. Oleh karena itu saat kita berbicara mengenai keyakinan kepada Allah tidak bisa serta-merta terjadi hanya dalam satu malam. Kita mau melihat satu kisah dalam Alkitab yang bisa membantu kita untuk mengerti tentang keyakinan kepada Allah ini. Satu tokoh anak muda yang luar biasa sekali yang kehidupannya begitu memberkati saya adalah Daniel. Nah, teman-teman tahu ya kalau Daniel ini adalah orang Israel yang hidup pada masa pembuangan saat orang Israel itu dibawa ke Babel dalam masa penjajahan Raja Nebukadnezar. Dan kalau kita membaca dalam 6 pasal pertama dari kitab Daniel ini, 6 pasal pertama itu bercerita tentang apa yang terjadi pada masa saat Daniel berada dalam pembuangan. Dan di sana ada 4 raja ya, ada Raja Nebukadnezar, kemudian saat dia turun tahta diganti oleh anaknya Belshazzar ya itu namanya. Kemudian saat kerajaannya runtuh diserahkan kepada orang Media dan Persia, ada Raja Darius dan juga Raja Kores. Yang menarik adalah sekalipun rajanya berganti sampai 4, tapi si Daniel ini dia menempati posisi yang tinggi dalam pemerintahan. Dia adalah seorang buangan loh ya. Jadi sebenarnya posisi dalam status sosialnya itu nggak bagus, akan tetapi hikmat Tuhan yang menyertai dia membuat dia menempati posisi penting di dalam pemerintahan sekalipun statusnya adalah orang buangan di negeri tersebut. Yang menarik kita lihat, langsung aja kita lihat di Daniel pasal yang ke-6. Yuk teman-teman boleh buka Alkitabnya juga, Daniel pasal yang ke-6. Kita lihat langsung di ayat-ayat yang terakhir ya. Di sini ada cerita tentang Daniel waktu dibuang ke gua singa pada masa pemerintahan Raja Darius. Dan kita semua udah tahu ceritanya saat Daniel kemudian diselamatkan oleh Tuhan, dia keluar dari gua singa tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan tidak ada luka apapun ya, tetap dan bahkan musuh-musuhnya yang menghasut raja supaya Daniel dibuang ke gua singa ini malah mereka yang menerima hukuman tersebut. Kita baca dari Daniel pasal yang ke-6 mulai dengan ayat yang ke-25. Di sini ini adalah satu peristiwa di mana setelah Daniel dilepaskan Tuhan dari gua singa. Kemudian sebagai gantinya orang-orang yang menghasut raja itu dilemparkan ke gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat, ya ini kita baca di ayat yang ke-25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Yang terakhir, ini adalah keterangannya, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah teman-teman, kita masih ingat tadi di ayat yang ada di Timotius tadi dikatakan bahwa sekalipun kita masih muda, tapi jangan sampai masa muda itu ternyata tidak produktif. Tapi justru dalam masa muda kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya lewat apa yang kita lakukan, tapi juga dalam cara kehidupan kita, bagaimana cara kita bertingkah laku, cara kita berbicara, dan yang terutama adalah dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita melakukan segala sesuatu dengan menempatkan Tuhan sebagai
pribadi yang tertinggi dalam hidup kita, maka hidup kita itu bukan hanya menjadi produktif, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita membaca kisah dari Daniel ini, dia dan teman-temannya, ya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah contoh orang-orang muda yang menempatkan Tuhan tetap menjadi pribadi tertinggi dalam kehidupan mereka. Dan yang kita lihat, bukan hanya hidup mereka begitu luar biasa, walaupun sebagai orang-orang yang ada dalam masa pembuangan, tapi mereka mempunyai posisi-posisi penting yang diperhitungkan oleh orang-orang yang notabene adalah bukan orang percaya di negeri itu. Akan tetapi mereka melihat bahwa wah, anak-anak muda ini mereka luar biasa, mereka hebat sekali. Sekalipun ada banyak tantangan, tapi mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka kepada Allah. Dan ternyata yang kita lihat bukan hanya keberhasilan dalam karir mereka, tapi bagaimana kehidupan mereka menjadi percontohan bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan raja sendiri bisa menyampaikan pada seluruh negeri yang ada di bawah kekuasaannya bahwa mulai sekarang kita menyembah Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel begitu luar biasa, dia menyelamatkan, dia mengadakan mujizat, dan semua orang dihimbau untuk bisa melihat ini loh Allah yang benar, ini loh Allah yang hidup. Karena melihat dari kesaksian hidup Daniel dan teman-temannya. Oleh karena itu teman-temanku semuanya, dari renungan kita yang singkat hari ini, kita mau belajar dari dua bagian dari firman Tuhan ya. Satu adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang sudah kita baca tadi, bahwa di dalam kehidupan kita, jangan karena kita anak muda, kemudian kita melewatkan masa ini dengan sia-sia. Tapi justru karena kita masih muda, artinya kita punya kesempatan yang panjang untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Saat hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan kemudian ada kesaksian yang nyata yang kita bisa lihat dari perjanjian lama, yaitu lewat kehidupan Daniel. Dalam masa mudanya, saat lingkungan tidak mendukung dia, saat keadaan sosial tidak mendukung dia, akan tetapi karena ada kepercayaan, keyakinan, kesetiaan, keyakinan akan Tuhan itu membuat hidupnya menjadi begitu berbeda. Kita sudah belajar poin mengenai kesetiaan, atau kalau dalam terjemahan lain yang saya ambil hari ini adalah keyakinan kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu bukan hanya soal kita konsisten melakukan sesuatu, tetapi kesetiaan ini juga berbicara tentang iman, tentang bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan itu yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Oke, sampai di sini ya renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video yang akan terus diupload oleh teman-teman youth dari Agape Grace Family. Dan kita harapkan ini bisa membantu teman-teman semua untuk semakin melihat pribadi kita di dalam Kristus dan membuat kita semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Sampai jumpa dalam video berikutnya, dan silakan boleh dibagikan juga ya, dibagikan buat teman-teman kita yang lain, dan kita berharap ini bukan hanya terbatas bagi teman-teman youth yang ada di AGF, tapi juga buat semua anak-anak muda di Kota Medan, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Inilah kelebihan saat kita bisa berjumpa secara online, kita bisa menjadi berkat tanpa batas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.